Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dan kita telah masuk dalam pelajaran yang ke-16. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita baca teks yang ada di pelajaran ke-16 dan sudah kita jelaskan, sudah kita terjemahkan apa yang ada di teks tersebut. Dan materi yang ada di pelajaran ke-16 ini adalah tentang al-jam'u ghairul akil, jamak yang tidak berakal. Kalau kemarin pada pelajaran ke-13 kita sudah mempelajari tentang jamak yang berakal, seperti talibun jamaknya tulabun, tajirun jamaknya tujarun, hajun jamaknya hujajun, mudarisun jamaknya mudarisuna, muhandisun muhandisuna, bintun banatun, muslimatun muslimatun, dan lain sebagainya. Itu semua berakal. Adapun sekarang di pelajaran ke-16, maka kita akan pelajari jamak-jamak yang tidak berakal. Contohnya seperti buku. Kitabun jamaknya apa? Kutubun. Qalamun pulpen jamaknya aklamun. Baitun pintu, apa? Rumah jamaknya buyutun. Kalbun jamaknya kilabun. Ini contoh dari binatang, dan binatang termasuk yang tidak berakal. Mungkin ada contoh lain, himarun jamaknya humurun, keledai, dan lain sebagainya. Intinya adalah jamak-jamak yang tidak berakal, yaitu kata benda dan termasuk juga binatang. Adapun yang contoh-contoh dari yang muannas, maka kita bisa dapatkan contohnya sa'atun, jam. Jamaknya sa'atun. Sayyaratun, mobil. Jamaknya sayyaratun. Ta'iratun, pesawat. Jamaknya ta'iratun. Dan ada juga yang bentuknya madrasatun, sekolah. Jamaknya madarisu. Ini bentuknya jamak taksir, ya. Seperti yang muzakkar, kebanyakan jamak taksir. Adapun jamak muannas, isim-isim muannas hampir sebagian besar jamaknya, polanya adalah jamak muannas salim, yaitu tambahan alif dan ta. Jadi insya Allah lebih mudah kalau yang muannas, ya. Hampir sebagian besar semua jamaknya itu polanya alif ta, jamak muannas salim, ya. Adapun kalau yang muzakkar seperti kitabun, qalamun, baitun, dan lain sebagainya, hampir sebagian besar semuanya jamak taksir. Itu bedanya muzakkar dan muannas. Jadi kalau kita mencari yang muannas, insya Allah mudah. Dan kita, kalau kita tidak tahu jamaknya, kita bisa cari di kamus yang berbahasa Arab. Ya, biasanya kita dapatkan di situ. Kita sekarang kan sudah canggih, di HP tinggal ketik satu kata, kemudian kita lihat ada penjelasan katanya di kamus yang Arab, bahasa Arab, biasanya disebutkan di situ jamaknya apa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Untuk jamak ghairul akil, kalau yang muzakkar hampir sebagian jamak taksir, dan muannas sebagian besar jamak muannas salim. Dan kaidah untuk jamak ghairul akil adalah kullu jam'in muannasun. Setiap yang jamak itu muannas. Maksudnya adalah setiap yang jamak ghairul akil. Kita bisa lihat di sini, jamak yang dimaksudlah al-jam'u ghairul akil, jamak yang tidak berakal. Karena kalau berakal, ya tidak muannas.
Seperti tolibun, jamaknya tulabun, ya tetap muzakkar. Tapi yang dimaksud di sini adalah jamak ghairu akil. Maka dia disifati mu'anas, dan mu'anas di sini mu'anas mufrad, ya, mu'anas mufrad. Maka apa-apa yang berhubungan dengan jamak ghairu akil ini akan disifati mu'anas, akan mengikuti dari sifat mu'anas mufradnya. Contohnya kita bisa lihat di sini di bawahnya kata kutubun. Kutubun jamak ghairu akil. Maka kalau kita ingin menggunakan isim isyarah, maka kita pakai isim isyarah hadhihi yang jamak ghairu akil mu'annas mufrad. Maka isim isyarah yang dipakai untuk mu'annas mufrad adalah hadhihi. Hadhihi kutubun. Ini buku-buku. Selanjutnya naatnya. Naat mengikuti man'ud. Maka otomatis juga mengikuti mu'annas mufrad. Hadhihi kutubun jadidatun. Ini buku-buku yang baru. Selanjutnya dhamir. Dhamir juga otomatis mengikuti. Dhamir untuk mu'annas mufrad adalah hiya. Hadhihi kutubun jadidatun hiya min Amerika. Ini buku-buku yang baru, dia dari Amerika. Jadi ada 3 hal yang mengikuti perubahan dari jamak ghairu akil ini menjadi mu'annas, yaitu pertama isim isyarahnya, yang kedua naatnya, dan yang ketiga kata gantinya atau dhamirnya. Ya. Isim isyarah kita pakai hadhihi, kemudian naatnya kita pakai yang mu'annas, yang mufrad, dan kemudian dhamirnya kita juga pakai mu'annas yang mufrad, yaitu adalah hiya. Jadi intinya kullu jam'in mu'annasun. Kaidahnya adalah kullu jam'in mu'annasun. Setiap jamak yang tidak berakal, ghairu akil, ya, mu'annas, mu'annas mufrad. Contoh yang lainnya, kita pakai dengan kata aklamun, jamak dari qalamun. Maka kalau kita buat seperti kalimat yang tadi, kita dapatkan hadhihi aklamun maksuratun. Ini pulpen-pulpen yang patah. Hiya 'alal maktabi. Dia di atas meja. Hadhihi kita pakai hadhihi karena aklamun jamak ghairu akil. Isim isyarah kita pakai hadhihi. Kemudian maksuratun, naatnya. Kalau dulu kita qalamun maksurun, ya, pulpen itu patah. Qalamu pulpen muzakkar, maksurun muzakkar. Tapi kalau di sini aklamun, aklamun jamak ghairu akil, mu'annas mufrad, maka naatnya maksuratun, ada ta marbutahnya. Kemudian dhamir yang dipakai juga mu'annas mufrad, yaitu hiya. Hiya 'alal maktabi. Dia di atas meja. Itu untuk yang mudzakkar. Bagaimana untuk isim yang mu'annas? Maka juga sama. Seperti contohnya sayyaratun, mobil. Hadhihi sayyaratun, ya, jamilatun. Hiya minal yabani. Sayyaratun jamaknya sayyaratun. Walaupun dia bentuknya jamak, seperti pola jamak muannas salim, akan tapi dia adalah jamak ghairu akil. Maka kita dapatkan di sini isim isyarahnya. Kalau dulu bintun jamaknya banatun, maka kalau ini haulai banatun, haulai tabibatun, haulai talibatun. Itu haulai ketika yang berakal. Di sini jamak ghairu akil, sayyaratun. Maka isim isyarah yang dipakai tidak pakai haulai, tapi pakai hadi, muannas mufrad, karena jamak ghairu akil, muannas mufrad. Naatnya juga sama, muannas mufrad, tidak ikut jamak. Maka kita pakai di sini jamilatun. Tidak ada jamilah atau tidak. Berbeda kalau dulu talibatun, jadidatun, jamak muannas salim, jamak muannas salim naatnya. Tapi kalau di sini karena jamak ghairu akil, sayyaratun, mobil, maka naatnya cukup dengan yang muannas mufrad, karena kullu jam'in muannas mufrad, maka cukup dengan jamilatun.
Begitu juga dengan dhamirnya. Dhamirnya tetap pakai hiya, tidak pakai hunna. Hiya minal Yabani, dia dari Jepang. Ini mobil-mobil yang bagus, dia dari Jepang. Jadi intinya kembali pada kaidah kullu jam'in mu'anas. Setiap jamak yang ghairu akil mu'anas mufrad. Isim isyarahnya, naatnya, dan dhamirnya. Dan untuk kesimpulannya, Anda bisa lihat di halaman 95. Di situ ditampilkan perbedaan antara yang berakal dan tidak berakal. Yang berakal contohnya di sini pakai talibun dan talibatun. Isim isyarahnya ketika talibun hada talibun. Jamaknya haula'i tullabun. Yang muannas hadihi talibatun. Jamaknya haula'i talibatun. Ini yang berakal. Untuk yang tidak berakal, hada baitun. Ini rumah mufrad. Ketika jamak pakai hadihi buyutun, karena jamak ghairu muannas. Untuk yang muannas, hadihi sayyaratun, muannasnya muannas hadihi. Dan ternyata ketika jamak tetap pakai hadihi sayyaratun, karena jamak ghairu akil. Kullu jam'in muannas. Jadi untuk yang muannas yang tidak berakal, mufradnya pakai hadihi sayyaratun, jamaknya juga tetap pakai hadihi sayyaratun. Nah, itu untuk yang isim isyarah lil qarib yang dekat. Bagaimana untuk yang jauh? Dzalika talibun, jamaknya ulaika tullabun. Ikut jamak ya. Dzalika berubah menjadi ulaika. Yang muannas tilka talibatun, jamaknya ulaika talibatun. Tilka berubah menjadi ulaika, mengikuti jamak karena berakal. Bagaimana yang tidak berakal? Dzalika baitun, itu rumah. Tilka buyutun, itu rumah-rumah. Ya. Dzalika berubah menjadi tilka. Karena buyutun jamak ghairu akil, muannas mufrad, maka menjadi tilka. Untuk yang muannas juga sama seperti yang tadi, hadhihi ya. Di sini pakai tilka ketika yang jauh. Tilka sayyaratun, jamaknya ya tetap pakai tilka sayyaratun karena jamak ghairu akil. Jadi intinya kembali kepada kaidah kullu jam'in muannas. Dan ini di halaman terakhir kita ditampilkan dengan perbedaan ya. Tampilkan dua perbedaan antara yang berakal dan tidak berakal supaya antum bisa dapat perhatikan dengan baik dan antum dapat pahami mana perbedaan-perbedaannya dan antum hafalkan ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, maka dengan ini kita cukupkan pembelajaran pada kali ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.